Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, di beberapa video saya pernah membahas tentang fungsi dari vakum delco. Seperti biasa, teman-teman berkomentar, "Pak, punya saya itu disumbat." Sudah berulang kali saya sampaikan, penyetelan apapun yang dilakukan oleh bengkel selama hasilnya memuaskan Anda, mobilnya enak, tidak perlu dipermasalahkan. Pak, itu artinya kan tidak berfungsi. Benar, teman-teman. Apakah dengan memasang semua komponen sesuai standar mesin itu pasti berfungsi maksimal? Belum tentu jawabnya. Salah satu contohnya adalah punya saya fungsikan vakum delco-nya, saya beli distributor baru. Tetapi apakah itu berarti sudah normal? Belum tentu, teman-teman. Karena apa? Ya karena sudah banyak keausan di tempat lain. Salah satunya seperti itu. Yang kedua, bisa jadi barang yang kita beli itu tidak akurat. Contohnya punya saya ini, saya yakin 100% delco punya saya ini tidak original. Harga cuma 750.000, saya rasa pasti bukan original, walaupun kata tokonya itu original. Karena setahu saya vakum delco-nya saja itu harganya di atas 500.000. Salah satu cirinya adalah dari warnanya itu, teman-teman, itu kuning mengkilat. Setahu saya yang original itu warnanya putih, tapi namanya warna tidak bisa jadi patokan. Tetapi keluhan saya adalah mobil ini tarikannya berat, apalagi pakai AC. Itu juga bukan patokan ya, teman-teman. Kata-kata berat itu kan relatif. Mungkin bagi orang yang nyoba mobil saya, karena mobilnya lebih berat, merasa enteng, apalagi pakai AC, terus AC-nya kompresornya ngorok seperti punya saya. Jadi itu juga sangat relatif. Ketika saya konsultasikan ke Mas Yanto, pemilik channel Yanto Karburator itu, beliau menjawab, "Coba Pak, ketika digas kejut, apakah oktan selektornya itu menonjol cukup jauh ke belakang?" Saya jawab, "Iya." Terus kedua, apakah ketika digas urut gitu, akselerasi bukan gas kontan, apakah dia akan masuk ke dalam dengan jauh? Iya. Itu menurut saya kurang tepat. Coba tidak difungsikan vakum yang belakang, dan yang depan jaraknya diperpendek. Jadi hari ini, teman-teman, saya mau mencoba setelan dari saran Mas Yanto itu, tetapi apapun hasilnya, katakanlah tidak maksimal, insya Allah itu kesalahan pada saya, bukan pada Mas Yanto. Bisa jadi vakum delco saya itu terlalu parah, atau setelan yang saya rubah itu dengan memendekkan yang bagian depan itu supaya tidak terlalu masuk juga tidak tepat. Kemudian pengapiannya juga belum tentu tepat. Hari ini saya mau mencoba bagian vakum yang belakang itu saya lepas selangnya, terus kita sumbat ya. Kalau punya saya tinggal saya cabut T-nya saja, tinggal satu jalur yang masuk ke silinder idle up AC. Kemudian untuk supaya ketika gas ini ditarik gitu, teman-teman, ini tidak masuk terlalu dalam, bagian dalamnya itu murnya saya pendekkan. Itu kata Mas Yanto itu bisa di setel. Iya, memang bisa di setel. Jadi ini sekarang nanti masuknya tidak jauh ya. Ya jadi cuman kira-kira juga, teman-teman, harusnya ada standarnya gitu ya, diukur gitu ya. Jadi kalau sebelumnya itu masuknya cukup jauh, insya Allah tinggal separuh nanti ketika digas urut akselerasi. Jadi ini yang depan masih tersambung dengan karburator. Itu juga tidak bisa buat patokan ya. Bisa jadi jalur lubang selang ini yang masuk di karburator itu letak atau posisinya tidak standar gitu, teman-teman. Tidak pada area yang seharusnya. Itu sangat bisa terjadi. Jadi punya saya itu memang sangat sensitif ya menurut saya. Nah, kebetulan beberapa waktu yang lalu saya pernah memperbaiki mobil beberapa orang ya, sempat ke rumah saya, delco-nya orisinal.
Jadi itu ketika gas kejut juga sedikit sekali ke belakang, ketika gas akselerasi ke depannya juga sedikit. Mohon maaf teman-teman, saya mungkin perlu menjelaskan istilah yang sering saya pakai, insya Allah itu kan dengan seizin Allah ya. Jadi pengertian insya Allah itu sebenarnya bukan, bahasanya itu nggak janji, bukan begitu ya. Jadi saya tidak berani memastikan, gitu aja. Ilmu saya itu terbatas, ilmu itu yang punya itu hanya Allah. Kita tuh sekedar apalah setetes air di lautan, begitu gampangnya. Jadi mungkin kurang tepat ya pemakaian insya Allah itu. Jadi mohon maaf jika kosakata insya Allah itu kurang tepat. Saya sering memakai istilah itu. Jadi walaupun itu ilmu pasti, saya selalu bilang insya Allah atau wallahu a'lam bishawab, sebenarnya seperti itu. Jadi memang yang maha mengetahui Allah. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika digas kejut, dia menunjuknya terlalu ke belakang, menurut saya kan memang benar, karena itu terjadi kevakuman yang rendah. Akhirnya power piston itu, power jet itu bekerja. Tetapi seharusnya itu memang tidak boleh terlalu lama, meskipun tetap kevakumannya itu rendah. Jadi biarkan saja power jetnya itu yang bekerja, tapi yang di delco itu segera kembali. Nah itu kan juga susah juga ya, karena memang mengikuti kevakuman, selama kevakumannya belum normal dia tidak kembali. Yang kedua, ketika gas akselerasi, dia juga sangat jauh masuknya. Itu yang mungkin sangat mempengaruhi ditarikan, kata Mas Yanto. Yang kedua, bisa jadi gubernur adventure dalam itu juga kelunturannya, pirnya berbeda. Jadi banyak aspek. Menurut saya, kenapa tidak difungsikan oleh banyak bengkel? Ya karena itu banyak problem itu teman-teman. Ya bisa jadi karena tidak orisinal. Menurut saya selama itu orisinil, saya yakin pasti bagus. Pak, saya pakai orisinil, tapi kok juga begitu? Ya karena jenengan pakainya sudah 30 tahun gitu loh teman. Kecuali jenengan beli orisinil baru, pasti masih bagus gitu loh. Jadi seiring usia pemakaian, namanya alat pasti terjadi penurunan. Bahkan karburator itu kata orang nggak bisa rusak, menurut saya bisa. Air aja itu bisa mengikis batu, tetesan kecil, apalagi bensin ya. Dipakai 30 tahun itu bisa mengikis lubang-lubang di jalur karburator. Pastinya seperti itu. Kenapa akhirnya perlu ahli karburator untuk menyetel kembali? Sekedar ilustrasi. Jadi akhirnya teman-teman ini mau saya tes, tapi teman tarikan itu kan perasaan ya. Harusnya pakai alat ukur ya, kita di tempat yang seperti truk itu jarak 400 meter akhirnya menjadi lebih cepat atau lebih lambat gitu. Tapi kita coba, dan ini pun rutenya berbeda. Jadi untuk menyetel pengapiannya saya fixkan namanya initial timing. Jadi timing awal waktu pengapian mula saya set di 12 derajat. Jadi cowakan itu kita tempatkan di 12 ya, lebih sedikit nggak apa-apa teman-teman, karena biasanya meleset. Setelah itu ini dicabut, kabel dari coil ini taruh di ground, diberi jarak 1 cm atau setengah cm, dan kita kendori ini baut pemegang delco, kita geser. Ketika terjadi percikan api di sini baru kita kunci. Ada pengapian itu di sekitar 12 derajat. Jadi ini saya samakan seperti kalau memakai vakum gitu teman-teman, karena kan vakum itu penambahnya sekitar 7, kalau kita set tanpa vakum itu 5, setelah ada vakum menjadi 12. Jadi ini fix initial timingnya adalah 12, dan nantinya pasti juga berubah untuk penambahan waktunya karena saya perpendek. Nanti suatu saat saya jelaskan seperti apa di konstruksi di dalamnya. Ini nanti tidak bisa masuk terlalu dalam gitu teman-teman. Nanti akhirnya fokusnya kalau pakai flashlight ini gelap terang gitu teman-teman. Mohon maaf ya, karena cuman pakai kamera HP. Kemudian saya sekaligus mencoba konsumsi bensinnya. Saya cukup bawa 1 liter. Sebenarnya itu tidak penting ya bagi saya konsumsi BBM ya, karena saya ingin tahu apakah ada perubahan di tarikan itu. Nah, kembali lagi kan itu perasaan, dan sangat pasti tidak akurat namanya perasaan. Tapi apapun itu, kalau hasilnya nanti katakanlah terjadi tarikannya bagus terus boros, itu tidak masalah bagi saya. Yang jadi masalah tarikannya
berat tapi boros, itu aja, atau tarikannya semakin pelan tapi irit. Jadi menurut saya konsumsi BBM itu selama menghasilkan performa yang bagus, optimal, jos, bagi saya tidak terlalu masalah ya. Agak boros ya, kita tidak mau boros-boros banget, tetapi masih cukup wajar gitu ya. Misalkan menjadi 18 gitu, atau 19 dari sebelumnya yang 110. Tapi kalau menjadi 17, 15 ya itu sudah di luar apa standar ya. Jadi kita inginnya ya memang tenaga ada, tarikan kencang, irit. Itu namanya manusia seperti itu teman-teman, rakus. Jadi untuk konsumsi BBM saya yakin tidak terlalu akurat karena saya hanya pakai 1 liter. Jadi menurut saya semakin banyak bensin ya untuk dites, itu untuk mengetesnya memakai bensin yang banyak itu lebih akurat. Semakin sedikit itu kemungkinan errornya semakin banyak menurut saya gitu. Kalau bisa ngetes itu ya 10 liter gitu. Jadi yang nonton sampai jenuh gitu. Oke, saya coba aja. Ini tidak memakai vacuum idle AC, jadi untuk memakai AC nya saya langsung naikkan putaran stasionernya. Jadi ini sudah saya set mungkin sekitar 1000, jadi supaya nanti waktu memakai AC tidak drop. Karena seperti kemarin juga kita memakai AC tanpa vakum, langsung kita naikkan putaran stasionernya. Ini bensin cuma 1 liter yang saya siapkan. Selang belum saya pasang, ini saya tes dulu teman-teman. Sudah suhu mesin ya, odometer sudah saya set 0. Sudah cukup tinggi atau mungkin kurang tinggi ya, karena sudah agak dingin. Tadi saya tinggal persiapan ini, mungkin 5 menit lagi nanti sudah cukup tinggi. Coba saya nyalakan AC, kalau kurang tinggi kita naikkan. Kurang tinggi sedikit sepertinya. Nah, itu suara kompresor saya teman-teman. Nah, itu kan sudah membebani mesin itu. Kurang tinggi sedikit kayaknya ini. Oke, habis ini saya sambung selangnya. Nah, itu cukup tinggi. Oke, kita pasang ini kameranya seperti ini teman-teman. Saya tuh pakai Gorilla Pod gitu aja, sederhana ya, daripada yang ditaruh di setir itu aneh-aneh aja dan pusing itu orang lihat. Ini harga 30.000, 50.000 tak bisa dipakai. Tapi ini saya nggak pakai asisten, anak saya udah tidur malam hari ini. Mudah-mudahan tidak guling itu nanti Gorilla Podnya. Tapi ini nanti saya mau ke ATM BCA, kemudian langsung ke pom bensin. Jaraknya sekitar 5 kilo dari sini. Mudah-mudahan balik nanti pas atau masih ada sisa, tapi saya usahakan tidak sampai mati, tidak sampai habis gitu teman-teman. Kita ukur, sisanya kita lihat odometernya gitu aja. Tidak perlu sampai habis, itu malah membingungkan nanti menurut saya. Oke, kita mulai tesnya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Kita akan tes cepat aja teman-teman. Ini sudah setengah 2 malam ini. AC-nya lupa.
suara perlengkapan perang saya, teman-teman. Perlengkapan kerja. Kayaknya sih enak sih. Ya apa karena stasioner tinggi. Waduh, ini sudah dingin sekali malam ini. Di tempat saya benar-benar dingin. Musim bediding kata orang Jawa. Ini kalau kompresor AC tetap nyala, teman-teman, karena nggak fungsi itu termostatnya. Sepertinya kok enteng. Ya menurun ini. Sepeda nggak ada lampunya. Masih seperti biasa sih, di sini saya gigi 3 naik ini. Nantilah mobil ini kita siapin khusus untuk tes. Capek kalau bongkar pasang gitu, teman-teman. Sepertinya sih agak enteng ya. Maksudnya pakai AC ini. Depan nanti saya matikan sebentar gitu. Kompresornya biar mati. Nah ini pasti udah hasilnya beda ya, teman-teman. Kayak jalan tol saya bilang gitu. Ini nggak normal kalau seperti ini. Sepi. Tapi yang kita ingin tahu sih memang seperti apa ada pengaruhnya. Tambah ringan, tambah irit ya oke lah. Tambah ringan, tambah boros ya masih oke. Berarti terpakai tenaganya gitu, bensinnya. Sepi sekali. Tesnya jadinya nggak fair ini. Lumayan sih, lumayan ringan. Ke ATM-nya. Aduh, masa tutup ini? Enggak kayaknya, cuman nggak perlu masuk kayaknya. Oh iya sih.
udah nyiapin parkir ini tadi. Kalau perlu diedit ya diedit nanti. Saya cabut mic-nya dulu. Wah, belum mampu beli mic wireless ini. Ya maunya yang mahal sebenarnya. Mantap dinginnya. Ntar saya lihatnya itu bensinnya takutnya habis. Masih 3,5 kilo. Kayaknya pas di pom bensin nanti 5 kilo. Ya, keren. Waduh, start teman-teman. Nah, kok mic-nya ini lupa ini. Waduh, suaranya nggak karu-karuan ini. Ntar, kita matikan. Wah, suaranya nggak karu-karuan ya. Biar aja nanti saya mute saja kalau gitu. Kasihan yang nonton. Inilah nggak ada asisten ini teman-teman. Kacau. Nanti saya mute saja kalau bikin sakit telinga. Rel kereta api. Sudah sampai pom bensin. Nggak akurat ini teman-teman, makanya
usah tarik-tarik. Nggak ada macetnya itu. Yang bikin parah itu beneran macet. Saya coba tarik-tarik. Wih, ngejos semua. Masuk aja wis. Dingin. Tali tenta ya. Apa Mas? Bentar, mau beli pertalit atau pertamax udah gampang, ini saya tes dulu aja. Sampai berapa liter dulu? Sampai berapa kilo? Ini sudah 5,4. Udah lebih boros ini pastinya. Waduh ya, saya bawa takaran nih teman-teman, langsung aja saya takar. Sebentar, saya cabut dari jacknya ini, pakai micnya kamera langsung. Kita lihat sisanya gitu aja, tapi gaya mengemudinya kan juga lumayan itu tadi, lumayan membuat bensin habis. Meskipun jalannya nggak macet, kompensasinya seperti itu menurut saya. Wih, tinggal berapa ini? Tinggal 250 mili. Jadi kepake 750. Ya. Boros ini teman-teman. Harusnya kan tinggal setengah ini paling tidak. Coba saya nyalakan flashlight. Ini 200, ini 300, ya 250-an lah. 250 mili sisanya, menempuh jarak 5,4 kilo. Menghabiskan 750 mili bensin. Coba saya cek lagi di odometer. Waduh, ini orang miskin ini, saya harus beli Pertamax ini. 5,4 bensin 750 mili, menempuh jarak 5,4. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.